Selamat pagi, selamat siang, maupun selamat malam. Oke, hari ini saya mau cerita sedikit tentang salah satu buku yang saya baca. Sebenarnya saya belum selesai bacanya. Ini Atomic Habit karangan James Clear. Saya tidak mau mereview, saya mau cerita. Ada salah satu bab yang sangat keren sekali sebenarnya. Cuman, ya, banyak yang kita abaikan. Kita ke bab ke-9. Nah, bab ke-9. Peran keluarga dan teman dalam membentuk kebiasaan. Nah, keluarga pasti. Kebiasaan kita dipengaruhi oleh keluarga kita, terutama orang tua. Teman, itu pasti, terutama teman terdekat. Ya, tapi kadang saya ada hal yang tidak setuju juga sih. Karena kebanyakan teman dekat saya, dulu banyakan teman dekat saya itu perokok. Tapi saya bisa menahan diri untuk tidak merokok. Ya mungkin karena memang ada prinsip sendiri yang memang sudah, saya tidak mau merokok, mungkin itu ya. Bagusnya buku ini bukan hanya di teman ataupun keluarga, tapi meniru kebiasaan orang banyak. Nah, ini nih yang mau saya garis bawahi. Meniru orang banyak. Oke, saya bacakan sedikit ya. Pada tahun 1950-an, psikolog Solomon Asch mengadakan serangkaian eksperimen yang sekarang diajarkan kepada banyak mahasiswa strata 1 tiap tahun. Untuk memulai tiap eksperimen, subjek memasuki ruangan bersama kelompok orang yang tidak dikenalnya tanpa sepengetahuan mereka. Partisipan lain adalah aktor-aktor yang sengaja dihadirkan oleh peneliti dan diminta memberikan jawaban yang telah disiapkan untuk pertanyaan tertentu. Kelompok itu diminta melihat kartu dengan garis di bagian atas, lalu kartu kedua yang berisi beberapa garis. Tiap orang diminta memilih garis pada kartu kedua yang memiliki panjang sama dengan garis pada kartu pertama. Ini tugas yang sangat sederhana. Eksperimen selalu dimulai dengan cara yang sama. Pertama, ada beberapa uji coba mudah ketika setiap orang sepakat tentang garis yang benar. Setelah beberapa putaran, partisipan diminta menjalani uji yang sama. Jelasnya seperti yang terdahulu, hanya saja para aktor di ruangan itu dengan sengaja memilih jawaban yang salah. Oke, singkatnya seperti ini. Dibuat suatu eksperimen, satu orang yang mau dieksperimen, dan sisanya aktor-aktor yang sudah disiapkan untuk menjawab pertanyaan dengan salah. Nah, ketika yang datang hanya satu aktor dan sisanya orang biasa. Orang biasa itu tidak terpengaruh dengan pendapat aktor. Tapi ketika aktornya lebih banyak daripada orang yang memang disengaja untuk diuji coba, nah, pendapat orang biasa itu berubah. Mereka bingung. Kok orang-orang itu, karena mereka tidak tahu itu aktor, jawabnya seperti ini. Akhirnya mereka mengikuti jawaban para aktor. Istilahnya, kita di kehidupan seolah-olah itu kita merasa takut ketika kita merasa berbeda. Jawabannya pendapat ya, bukan merasa berbeda jati diri atau gimana. Misalkan kebanyakan orang bilang A yang benar, kita merasa takut untuk bilang B yang benar. Jadi kita jadi ikut-ikutan A yang benar. Itu sangat penting sekali. Mungkin contoh simpel kali ya. Contoh simpel. Misalkan kita mau ke Indomaret nih. Lewat jalan A itu lebih cepat dan lewat jalan B itu lebih lambat. Nah, banyak orang yang bilang A itu lebih lambat daripada B, padahal seharusnya A itu lebih cepat. Tapi gara-gara kebanyakan orang bilang seperti itu, kita iya aja tanpa berpikir lagi.
Seperti halnya lagi, contoh mungkin mungkin gimana ya? Ya ini sedikit sensitif kali ya, tapi perlu dicermati lagi sih. Dengarkan kata nasihat orang tua. Semua apa yang dibilang orang tua itu benar, padahal yang dibilang orang tua itu salah, dan kita harus bilang itu benar. Kan nggak begitu konsepnya. Nasihat orang tua kita terima, asal pendapatnya itu benar dan bagus. Tapi kalau pendapatnya salah, apa kita harus iya aja? Kan nggak begitu konsepnya. Tuh. Tapi itu sedikit sensitif ya, mungkin bisa didebat lagi, terserah bagaimana. Contoh lagi, menikah tuh harus umur 30 minimal. Umur 30, kalau udah di atas 30 itu ketuaan. Pendapat banyak orang. Padahal sebenarnya kan mau menikah umur 25, 30, 40, 50, itu kan gak ada masalah kan ya. Maupun gak menikah pun itu terserah, sebenarnya gak ada masalah. Karena kebanyakan orang berpandang seperti itu, jadi kayak suatu jadi tuntutan. Jadi kita kayak dituntut harus minimal umur sekian menikah, harus umur sekian punya rumah. Nah itu sebenarnya jadi masalah tuh di situ. Seolah-olah kita dikontrol oleh suatu mayoritas. Kita nggak bisa memberi kuasa terhadap diri sendiri. Itu yang jadi masalah sebenarnya. Contoh lagi misalkan nih, karena saya pengajar yoga, bisa dibilang seperti itu ya. Contoh aja ini, contoh aja. Kelompok A bilang kelas saya enak, kelompok B bilang kelas saya nggak enak. Contoh, kebetulan kelompok B yang bilang kelas saya nggak enak orangnya lebih banyak, dan kelompok A karena orangnya lebih sedikit. Orang-orang baru yang belum tahu saya percaya dengan kelompok B karena lebih banyak daripada kelompok A yang lebih sedikit, padahal mereka belum pernah coba dan belum pernah rasakan. Siapa tahu mereka berpendapat berbeda. Nah, itu kita cenderung berpendapat, kita cenderung mempercayai yang dipercayai banyak orang gitu, mayoritas. Jadi minoritas itu bukan berarti saya bilang minoritas itu benar ya, enggak. Benar salah kita nggak ada yang tahu. Itu hanya pendapat pribadi. Nah, di sini saya mau menekankan bukan karena merasa kamu paling benar atau enggak. Ketika kamu punya pendapat, ya pegang pendapatmu. Jangan ikut-ikutan orang. Karena orang bilang A, kamu ikut A. Orang bilang B, kamu ikut B. Jangan. Kecuali kamu sudah tahu kalau pendapatmu itu, oh ternyata pendapat saya salah ya, ternyata yang benar A. Itu kamu boleh setuju dengan A. Bukan karena A itu banyak orangnya yang berpendapat seperti itu, banyak kamu jadi ikut-ikutan. Bukan seperti itu. Di sini banyak, buku ini bagus lah pokoknya. Nah, selain percaya dengan pendapat orang banyak, di sini adalah percaya sama orang yang berkuasa. Nah, orang yang berkuasa ini, sensitif. Pokoknya, ya, kamu percaya sama bosmu, kamu percaya sama presidenmu, kamu percaya sama rajamu, kamu percaya sama orang tuamu, itu meskipun pendapat mereka salah. Nah, itulah intinya seperti itu. Tapi ya namanya ada konsekuensi ya kalau kita tidak percaya sama tidak setuju dengan pendapat mereka. Misalkan mungkin nggak percaya sama rajamu, kamu bisa dipenggal, rasanya seperti itu. Nah itu, tapi kan menurut kamu masih mau ikut percaya, mau ikut setuju dengan pendapat mereka atau tetap dengan pendapatmu sendiri? Oke, boleh tulis di komen atau jangan komen. Terima kasih, bye.